Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik Akuntansi Universitas Siliwangi angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil analisis kami mengenai analisis kesesuaian potensi fraud dan juga pengelolaan keuangan sektor publik studi kasus pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik. Sebelumnya mohon izin saya Repris Pamandi akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Lalu juga saya ditemani oleh keempat rekan saya, ada Fadil Abdam Yahya, Farida Amiatus Soleha, Muhammad Remji Febriadi, dan juga Silma Salsabila yang akan bertindak sebagai penyaji. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada hasil analisis yang kami lakukan, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan pendahuluan pada presentasi kami kali ini. Yang pertama, analisis kesesuaian dan juga potensi fraud dan juga pengelolaan keuangan sektor publik adalah aspek krusial dalam memastikan akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran publik. Nah, dalam konteks ini, analisis kesesuaian mengevaluasi apakah anggaran yang dianggarkan dan juga praktik keuangan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Nah, pada laporan keuangan Provinsi Bali ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kepada publik khususnya masyarakat Bali untuk memahami pengelolaan dan juga penggunaan anggaran. Selanjutnya juga dalam laporan keuangan ini juga dijelaskan ruang lingkup serta laporan termasuk periode pelaporan dan juga jenis informasi yang disajikan serta dasar hukum yang mengatur penyusunannya seperti peraturan daerah serta standar akuntansi yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, nama saya Fadil Abdan Yahya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami terkait kesesuaian laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali periode 2020 dengan kerangka konseptual PSAP. Dalam analisis ini kami menggunakan beberapa kriteria evaluasi. Yang pertama adalah mengevaluasi apakah komponen-komponen yang tersaji sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan di PSAP. Oke, dalam PSAP disebutkan bahwa ada 7 komponen laporan keuangan yang harus tersaji. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Ada laporan laporan laba rugi. Laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, lalu ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, ada laporan operasional, lalu ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jika teman-teman lihat di laporan keuangan yang bisa kalian download di deskripsi, ketujuh komponen laporan tersebut sudah tersedia, sudah tersaji, sudah lengkap. Lalu unsur-unsur yang harus tersedia dalam tiap-tiap komponen tersebut juga sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Jadi poin pertama bisa dinyatakan sudah sesuai dengan PSAP. Lalu poin kedua adalah apakah di pengakuan aset, terus kewajiban, pendapatan, beban, dan ekuitas sudah menggunakan basis akrual. Dalam bab 4.2 di sana disebutkan bahwa laporan keuangan ini sudah menggunakan basis akrual di laporan operasional, lalu di neraca, dan juga laporan perubahan ekuitas. Poin pertama dan poin ketiga sudah kita anggap sesuai ya dengan PSAP. Ada poin terakhir yang ada poin ketiga, apakah informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Oke, yang pertama relevan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bisa memberikan umpan balik bagi para penggunanya, lalu memiliki manfaat untuk memprediksi periode masa yang akan datang dari hasil masa lalu dan hasil masa kini. Dan yang paling penting, laporan keuangan ini dikeluarkan secara tepat waktu. Yang kedua ada andal. Laporan keuangan ini sudah melewati proses pengauditan sehingga tentunya laporan keuangan ini bisa diandalkan. Yang ketiga lalu dapat dipahami, laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali yang kami analisis sudah
dilengkapi dengan CLAK yang jelas dan lengkap. Lalu yang terakhir ada dapat dibandingkan. Teman-teman bisa mencari ya semua laporan keuangan periode-periode sebelumnya di Google, dan kami juga sudah mencarinya dan dan ada gitu. Jadi laporan keuangan ini dapat dibandingkan. Jadi kesimpulannya, kami tidak, setelah melakukan analisis ini, kami tidak menemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali periode 2020 terhadap kerangka konseptual PSAP. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Bali telah dilaksanakan dengan baik dan transparan, karena tidak ditemukannya bukti-bukti mengenai adanya kecurangan ataupun kesalahan material yang signifikan. Yang kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Temuan audit yang dilakukan oleh BPK itu juga mendukung kesimpulan kelompok kami ini, yang dimana hasil temuan audit itu tidak terdapat indikasi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Bali telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengelolaan keuangan. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional pemerintahan Provinsi Bali akan diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut. Di PowerPoint ada dua tabel, yang mana tabel di atas adalah tabel pendapatan daerah dan tabel di bawah adalah tabel beban operasional. Kita bahas satu persatu. Untuk pendapatan daerah, teman-teman bisa lihat saldo akhir tahun 2020 adalah sebesar 5.764.762.775.167 rupiah, dan tahun 2019 adalah sebesar 6.776.422.589 rupiah. Saldo tersebut adalah pengakuan pendapatan daerah. Laporan operasional pemerintahan Provinsi Bali. Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun 2019. Sedangkan uraian-uraiannya, teman-teman bisa lihat dari pendapatan asli daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pendapatan transfer tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun 2019. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah itu mengalami kenaikan daripada tahun 2019. Nah, selanjutnya lanjut ke tabel yang kedua, ada beban operasional dan beban transfer. Teman-teman bisa lihat saldo akhir dari beban operasional dan beban transfer pada tahun 2020 adalah sebesar 5.999.138.265 rupiah, dan pada tahun 2019 adalah sebesar 6.371.781.637.922 rupiah.
Saldo tersebut adalah pengakuan beban operasional dan beban transfer laporan operasional pemerintahan Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan tahun 2019. Teman-teman bisa lihat ada beberapa uraian, ada 2 uraian, beban operasi dan beban transfer. Beban operasi tahun 2020 itu meningkat dibandingkan tahun 2019. Dan untuk beban transfer tahun 2020 berkurang daripada tahun 2019. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa jumlah saldo dari beban operasional tahun 2020 itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang evaluasi pengelolaan keuangan. Berikut adalah penjelasan tentang nilai-nilai yang tercantum dalam kegiatan non-operasional pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 dan pada tahun 2019. Di antaranya kegiatan operasional, 1. Total defisit pada tahun 2020 senilai 21,78 miliar dan tahun 2019 senilai 12,36 miliar. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan rincian kedua, kerugian dari penjualan aset pada tahun 2020 senilai 410,85 juta. Tahun 2019 senilai 2,8 miliar. Kerugian ini berasal dari penjualan aset yang tidak lagi digunakan. Ketiga, kerugian dari kegiatan lain pada tahun 2020 senilai 23,23 miliar dan tahun 2019 senilai 14,52 miliar. Nilai ini adalah kerugian dari kegiatan non-operasional lainnya yang meningkat signifikan pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa adanya masalah yang lebih besar dalam pengelolaan kegiatan non-operasional. Keempat, keuntungan dari penjualan aset pada tahun 2020 senilai 1,86 miliar dan pada tahun 2019 senilai 3,54 miliar. Nilai ini menunjukkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset meskipun masih ada keuntungan jumlahnya menurun pada tahun 2020. Kelima, keuntungan dari kegiatan lain. Pada tahun 2020 senilai Rp0 dan pada tahun 2019 senilai 703,40 juta. Nilai ini tidak ada keuntungan dari kegiatan non-operasional lainnya pada tahun 2020. Dengan pos luar biasa, total tahun 2020 senilai 21,31 juta. Pada tahun 2019 dengan nilai 12,36 miliar. Nilai ini mencakup pos luar biasa yang menunjukkan pengeluaran tak terduga. Terdapat penurunan besar dalam nilai ini pada tahun 2020. Beban luar biasa total tahun 2020 dengan nilai 21,31 juta dan pada tahun 2019 dengan nilai 1,18 miliar. Beban luar biasa ini menunjukkan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak biasa atau darurat. Surplus atau defisit kegiatan operasional dengan total pada tahun 2020 senilai 592,95 miliar dan pada tahun 2019. Nah, melalui analisis yang cermat dapat disimpulkan bahwa laporan ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP. Nah, penyajian komponen penting seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan juga laporan arus kas menunjukkan keterpaduan dan juga kejelasan informasi yang disajikan. Basis akuntansi yang diterapkan dalam laporan ini adalah basis akrual yang menjamin pengakuan dan juga pencatatan terhadap aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Karakteristik dalam kuantitatif laporan yang mencakup relevansi, keandalan, dan juga kemampuan untuk membandingkan periode sebelumnya, mengidentifikasi bahwa laporan keuangan ini telah memenuhi standar yang diharapkan. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan dan juga hasil analisis yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjana selaku dosen pengampu mata kuliah PASP di akuntansi kelas F ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui terkait
hasil analisis kami lebih jelas, kami telah mencantumkan link drive di deskripsi dan juga kami telah mencantumkan link akses untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari pemerintah di Provinsi Bali ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.